yang terjadi di streamer-streamer kita. Dan luar biasa karena mereka terus meramaikan PUBG Mobile. Tapi nguing sebagai wasit tertembak. Ini dia Max LV dan wow, Basta! Headshot. Headshot ke arah kepala dari seorang Raymond, tapi tadi langsung dibalaskan begitu aja, di mana PBE mendapatkan sebuah counter, mendapatkan sebuah trade knock, tapi mereka masih dalam kondisi bocor karena hanya mengisahkan satu pemain mereka saja. Moon Boy, granat sudah mulai dimasak, 3 orang di sini boy, 3 orang di sini boy, lempar B1 G2 kalau bisa kena, tapi Moon Boy terlebih dahulu tercicil oleh Molotov, DPS dari Blue Zone dan granat dari seorang Brick membuat PBE dipulangkan ke arah lobby. Aduh, lagi-lagi tim papan atas justru dapat poin. Ini yang kita tidak ingin lihat secara maksimal ya. Karena makin sulit berarti melakukan pengejaran kepada tim-tim ini. Dan boom, ternyata bukan ke arah bagian hospital. Mereka bermain ke arah bagian very pure ketika diketahui memang, ke arah bagian Primos. Ketika diketahui memang Vampire punya second drop zone di atas. Mereka pindah ke arah bagian Kemarin begitu ngelihat permainan yang barbar, out of nalar, apalagi kalau kita bandingkan dari 2 game sebelumnya Irangel, ini benar-benar di luar nalar kita banget. Bahkan sekarang lihat dari Alter Ego, mereka tiba-tiba turun bersama dengan tim Infinity. Close combat tidak bisa dihindarin lagi kali ini karena 2 pemain dari Alter Ego sudah naik ke bagian lantai 2. Molotov dilemparkan, ada Logan lagi lah di bagian atap memberikan informasi. Molotov dilemparkan pergerakan terbatas, tapi dari Okta bisa mendapatkan sebuah shoulder pick, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Fokusnya menuju ke bagian Okta yang ada di bagian luar. Dan Potato termakan oleh granat Okta pun gak bisa berbuat banyak. Dan Alter Ego dipulangkan ke arah lobby. Beer Sama 11, kayak kemarin. iya Beer 11 yang masuk kali ini ya, membuat tim Infinity menurut gua nggak takut untuk melakukan close combat antar rumah, membuat mereka sekarang lebih lagi untuk bermain agresifnya ke arah bagian kompon-kompon. Tadi padahal udah diganggu oleh Xavier, tapi mereka nggak terganggu secara maksimal, justru nekat tabrak ke kompon-kompon yang tersedia. Ya, mengingat tempat ini sih, mengingat kemarin Vampire keluar dari tempat ini gila banget, tapi BN yang lebih gila di momen saat ini karena mereka langsung terabas masuk berarti ke Sersia, di mana mereka main berhasil mereka amankan, mengintip ke bagian dalam satu pemain lengah, tapi itu masih bisa naik ke bagian tangga dan ada backup dari bagian luar. Porch sedikit terlambat dalam memberikan follow up-nya, ada trade talk akhirnya yang terjadi, malah 2 pemain mereka tumbang. Soas ikutan malah jadi kenok dia tiba-tiba. Sersia kembali lagi bisa mengatasi fight ini dengan sangat baik. BN hanya menyisakan Porch di bagian belakang dan juga ada Max yang mulai mengatur setup defensif untuk menyambut datangnya pemain dari Sersia. Walaupun hanya tersisa 1, tapi BN respectful dengan apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Dan ini baru gua katakan tadi, tidak banyak kompon membuat akhirnya push ditujukan ke arah bagian Sersia. Dan banget, waduh, Max LV melakukan nade, lempar ke arah bagian depan. Tadi knockdownnya masih bisa diselamatkan, tapi Chopper menjadi target. 3 langsung masuk ke arah bagian pertahanan. Dari Chopper tembakan UMP, tembakan M4, DBS pun dilakukan. Bahkan ada PP Bison juga mencari di mana letak player terakhir ini. Bergerak ke arah bagian atas, mengejar, saling mengejar. Tapi Chopper terkena damage lagi dan lagi. Hanya 1 orang mencoba untuk menjaga, turun ke bawah. Ada Max LV yang membalaskan kesalahannya tadi, menjadi eliminasi ketiga untuk player tersebut. Belum kelar Doge, karena tiba-tiba Yuru datang untuk merapat ke bagian sini, di mana BN sudah menyelesaikan 1 tim dan Andik Luke sudah mulai mengokang sebuah granat, lempar ke bagian depan sana mengincar sebuah jendela, tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Ini gue yakin, kenok 1 pasti bakal mereka ras, tapi ternyata belum ada knock 1 yang mereka dapatkan. Brick melemparkan sebuah granat juga untuk mendelay push dari tim Yudu. Belum terlalu komit, Yudu masih mencari informasi. Split 2-1 dari BN membuat Yudu ragu untuk nabrak ke arah 2 rumah ini. Betul, bahkan ini menjadi momentum yang terbuang sia-sia karena tidak ada knockdown, tidak ada push yang dilanjutkan. Yudo Lions tidak bisa melanjutkan fight kali ini. Mengambil vehicle, mungkin akan mundur ke arah pertahanan di bagian belakang, betul saja. Karena memang sudah hilang momentumnya dan bergerak ke arah bagian Gatka. Yuk teman-teman semua, hashtag morpnya diramaikan. Karena ini menurut gua adalah kesempatan. Ini menurut gua adalah posibilitas yang tinggi bagi Morp mendapatkan chicken dinner. Gatka full dikontrol oleh Morp. Tinggal sekarang bagaimana kontrol mereka, defense mereka. Nggak boleh ada celah agar tim-tim yang coba masuk semuanya dibabat oleh Morp GPX. Ya, kita doakan supaya Morp bisa mengatasi hal tersebut dengan sangat baik. Dan Yudu pun kembali lagi mundur ke bagian belakang dan nggak jadi mereka untuk nge-push menuju ke arah BN. Tidak ingin mengambil resiko karena ternyata arah mereka lebih dekat untuk masuk ke dalam zona. Itu dia yang sebagaimana tadi kita bahas teman-teman semua. Tinggal bagaimana Yudu pun sekarang nggak mudah masuk ke dalam. Tadi gue lihat ada beberapa tim yang sudah menjaga, termasuk Morp GPX. Tapi ternyata fight besar terjadi. Ini adalah sebuah defensif yang coba dibangun box. 1 player tumbang, 2 player tumbang, 3 bahkan sudah ditumbangkan. The last man standing, 1v1 M4 or DBS. Masih saling berjibaku. Dia melakukan reload, tapi ternyata kok reload malah ngepick. Ngebuat justru box
box. Lagi-lagi dipulangkan. Dan lihat Yudo Lions mendengar peperangan itu. Akankah masuk? Nggak masuk. Aduh, sayang sekali. Gak masuk, mereka objektif Jan. Mereka tahu mereka dapat momentum untuk mereka masuk ke dalam zona, jadi mereka tidak ingin melewatkan hal tersebut, tapi malah mereka bergerak menuju ke arah pertahanan dari MRPX. Akan touchdown di bagian ujung 2 mobil. Langsung terabas begitu aja, tapi Rocky punya angle untuk mendapatkan satu dan Molotov dilemparkan ke bagian sana, membatasi sedikit pergerakan dari tim Yudo Alliance. Namun dari MRPX masih belum mendapatkan satupun pemain dari tim Yudo. Bersabar sedikit, memainkan sebuah granat timing, kali ini dilemparkan ke arah dalam, meletup balon hijau tapi tercover dengan sebuah dinding yang ada di arah dalam. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown dan BN juga bergerak menghimpit pergerakan dari Yudo. Itu dia, dari Yudo sebenarnya udah benar-benar terdesak. Tapi dari Mor pun tidak gampang, Cleon pun sepertinya nggak mau langsung gegabah untuk masuk ke arah bagian pertahanan dari bagian Yudo. Karena dia tahu mungkin masih ada jalur lain yang dimanfaatkan oleh tim lainnya menuju ke arah bagian Gatka. Oleh karenanya masih dijaga berbagai angle. Mor pun belum dipaksa untuk melakukan fight, jadi stalemate di bagian Gatka akan terjadi. Smoke tebal terjadi dan Cleon baru gua katakan mencoba menjaga ke titik lain, justru tertembak dengan mini 14 yang digunakan oleh tim lainnya. Boboho pun demikian, harus menjaga revive Yoru sedang upayakan. Ya, ini menurut gua MRPX harus fokus ke arah satu angle dulu sih. Jangan maruk, jangan rakus untuk mengontrol semua angle. Abaikan aja Secret yang cukup jauh di bagian sana, karena nggak mungkin Secret tiba-tiba bergerak untuk nabrak ke arah sini kalau fight antara Yudo dan juga MRPX belum pecah. Dan Vampire di bagian lain mereka bisa mendapatkan satu pemain dari Infinity, namun Shirty membalas dengan sangat cepat. Logan pun juga bakal tumbang. Ravenclaw sudah dipulangkan karena lobby hanya menyisakan seorang Tony Kurniawan, meletup balon hijau dan tim Infinity dipulangkan ke arah lobby. Gokil banget, bagaimana kesabaran Tony K, Pasta? Yes. Waduh, ini memang udah berbahaya banget. Mereka bahkan gak hanya menggunakan sebuah aim power, tapi Sam9 kembali masuk. Ini dia lambatnya Mortal yang melakukan sebuah defensif justru. Secara mulai dipush, tapi Yoru dapatkan satu mencari yang berikutnya. Bakal langsung dipulangkan karena lobby 2 tertakedown, satu sudah dipulangkan tentunya. Kenny memasak sebuah granat, bakal dilemparkan menuju ke arah celah jendela yang begitu tipis. Akan ada lemparan tapi terpantul ke bagian luar, malah membuat satu rekannya cukup low HP bleeding out. Akan dirasakan oleh rekan-rekannya dan BN. Tembakan Boboho baru saja menumbangkan Repo Boy, membuat 2 player tersisa dari bagian Yudo. Tapi juga mereka tidak bisa terburu-buru. BN mengamati, bahkan punya rumah tertinggi. Sam9 juga ada di sana. Lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak kurang. Smoke yang diberikan oleh 3 tim ini membuat blinding vision terjadi di sepanjang rumah-rumah Gatka, Masta. Ya, terlalu banyak dari fokus yang dilepas oleh MRPX membuat mereka terlalu banyak kecolongan tempat di bagian Gatkanya. Sementara kalau kita lihat dari hierarki, mereka bakal perang dengan The Xavier di bagian pinggiran zona. Apalagi mereka belum masuk ke dalam zona. Through the smoke, hit marknya masuk tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Molotov juga dilemparkan langsung untuk membatasi pergerakan dari The Xavier. Tapi satu persatu pemain dari RRQ sudah mulai tumbang. Tinggal 2 player aktif lagi, belum ada revive yang diupayakan oleh tim RRQ karena terlalu berbahaya. Bahkan granat yang dilemparkan juga masih belum bisa menumbangkan seorang Levis. Masih bisa bertahan, namun Hexas sudah dipulangkan. RRQ masih menyisakan 2 player aktifnya, sedikit terdelay fight-nya karena mereka juga harus berbalapan dengan zona, berbalapan dengan waktu untuk mereka bisa touchdown masuk ke dalam zona. Chua masih berteriak untuk diselamatkan, ada tembakan backup juga, tapi di bagian lain Ponbit dari arah Bumi Sport pun tumbang. RRQ ternyata masih memiliki No Mercy sebagai tower dan bisa mendapatkan satu. Parajin langsung dimasukkan ke dalam botol, langsung dipulangkan ke arah lobby. No Mercy benar-benar Megazord, sebuah job desk yang sangat tepat untuk No Mercy dan dia kerjakan hal itu dengan sangat bagus. Betul, bahkan tadi Peko masih bisa diupayakan revive. Xavier sekarang kelimpungan 2 player tertakedown. Levi seperti yang akan melakukan revive ke arah bagian Parajin, jadi keluar dari lagi dari botolnya, Pasta. Yes. Nggak jadi Selamat dibotolin. ternyata dia Selamat ternyata karena tadi masuk botol nggak langsung ditutup. Ada yang ngusap lagi. Itu dia, diusap 3 kali lagi oleh betul sekali temennya. Ya, keluar lagi dari Parajin dari botolnya dan membuat Parajin bisa bermain. Jadi the last man standing dan tentu tidak mudah untuk mendapatkan kemenangan menjadi the last man standing, apalagi bergerak di bagian selatan. Sementara boom, terdesak oleh DBD, terdesak oleh tim Secret. Ada lemparan nade ke arah bagian Yen tapi tidak mengenainya. Sementara ini dia DBD, 2 player terakhir Yen dan Jimmy akan melakukan penjemputan. Tembakan dilakukankah dari tim Secret? Terus tembak mereka. Meledak oleh Genesis ternyata, Pasta. Kematian yang begitu tragis, mobilnya hancur plus bawa bensin, sebuah ledakan yang menghancurkan semua pemain-pemain dari DBD. Dipulangkan sudah, mereka bertukar lobby 9 tim tersisa. Kita bakal melihat boom
yang akan menahan laju Aduh. dari beberapa tim, tapi ketika berpindah malah tertembak dan membuat satu anggota Boom tumbang sementara ini. Betul, Genesis lagi-lagi ya, permainan outer mereka sangat sempurna ketika mereka masih mempunyai banyak banget roster. Bahkan mereka masih memiliki 4 player. Kita melihat bagaimana Circle berikutnya Gatka lagi-lagi. Morp lagi-lagi masih mempunyai sebuah harapan. Walaupun lihat bagaimana Sam9, BN United dan juga tim Yudu sudah lebih menguasai. Dan Vampire, Tony K is just chilling around. Yep. Dia menjadi compound, masih masuk zona juga. Panggilan terhadap semua tim bisa menabrak pertukara compound dari Tony K. Karena Tony K hanya sendirian saja. Betul banget, semoga telepati kita tersampaikan karena player-player untuk tabrak karena bagian Tony K. Ada sebuah wing dari Yami menuju ke arah pertahanan dari tim Secret, tapi tim Secret begitu tertib untuk tidak nempel ke arah jendela di mana Boom berada. Karena mungkin mereka respect dengan permainan utility dari seorang Yami. Smoke di pop up juga, vision semakin terbatas, tapi Yami ternyata Molotovnya connect dan bisa mendapatkan satu knockdown ke arah tim Secret. Betul Kok banget, dan bisa ini ya? perlu banget untuk melakukan push. Kita berbicara Yami Pasta, banyak banget hal-hal yang tidak di luar atau di luar akal kita untuk bisa dilakukan seorang Yami. Tapi dari Yami udah mulai terpick off, untungnya masih bisa bergerak lagi. Lo Yami masuk ke arah bagian Molotov yang masih aktif. Ini merupakan sebuah blunder yang tidak baik, dan bahkan Ichan pun juga dipulangkan ke lobby. Boom Esport harus puas di peringkat yang ke-9. Ya, ngenokin satu dengan Molotov menjadi karma yang cepat juga untuk seorang Yami karena dia ter-takedown dengan setup Molotov tim Secret. Boom sudah dipulangkan ke arah lobby dan sekarang MRPX bakal mendapat tamu baru lagi. Akan kedatangan pemain dari tim Genesis di mana kali ini Slim berusaha untuk menembak pemain dari MRPX, namun mereka masih bisa bertahan. RRQ malah satu anggota mereka dengan sebuah nades yang sangat brilian tadi menumbangkan satu pemain dari Genesis. Bahkan Mernat langsung dipulangkan ke arah lobby. Sam9 memberikan bantuan dari rumah lain, sedikit menyelamatkan posisi dari tim Yudu. Itu dia, Mernat, the last man standing yang datang dari Yangon Galacticos, gagal untuk mendapatkan sebuah momentum bagi tim Genesis. Mereka lagi-lagi justru mencoba agresif, gagal. Tidak sesuai dengan yang apa tadi di interview. Namun, kita melihat bagaimana Morpheus masih macet. sangat baik, dan tadi mobil yang nggak bisa keluar dari kompon yang dimiliki tim Secret. Baginya ngalangin. Makanya biasanya kalau parkir kasih celak tuh, biar bisa puter kanan, puter kiri. Mobil bisa keluar nyaman, tapi pantauan dari Cleon benar-benar tajam untuk mendapatkan satu persatu pemain dari tim RRQ. Karena tidak hanya MRPX yang menembak menuju ke RRQ, BN juga ikutan nembak, bahkan ada sebuah steal tadi yang dilakukan oleh BN. 10 elimination mereka bukukan kali ini, Chan. Betul sekali, Pasta. Dan ini lagi-lagi makin mengukuhkan posibilitas Tikan makin tinggi bagi tim Morp GPX. Tapi yang gue lihat tadi, weapon atau amunisi yang dimiliki Morp GPX udah mulai terkikis. Karena memang dari tadi defense, menembaki, dan airdrop ini turun seraya mengejek. Ayo, siapa yang berani ambil gue? Itu tapi ada 4 tim apa di sana. lagi yang mau direlakan? Coba. Kurang apa lagi, tiba-tiba satu supply di depan pintu persis. Itu nganter paketnya bener-bener depan rumah. Sama kayak pelurunya MRPX bener-bener mengarah ke arah RRQ. Membuat satu persatu pemain RRQ tumbang, bahkan RRQ sudah dipulangkan ke arah lobby. 6 tim tersisa, tapi sayang tadi Elimnya nggak masuk ke MRPX. Betul sekali, karena playzone tadi yang harus memulangkan RRQ ya. Tapi kita lihat Sam9 akan mulai agresif ke arah bagian BN United. Kenny ke arah bagian kiri, ganti DBS, ganti weapon line, ending terlebih dahulu. Sepertinya, diano begitu saja oleh Kenny, membuat kompon ini makin mudah. Sepertinya mau coba didapatkan oleh tim Sam9. Tapi Cleon sudah cook sebuah nade, hati-hati tidaknya Cleon. 2 player lain dari Sam9 pun demikian, tapi tidak ada knockdown lagi yang terjadi, mengingat player-player dari tim BN ada di bagian lantai 3. Tapi granat, tembakan juga dari Boboho, menumbangkan BN United, membuat ini momentum dan bahkan disambut justru oleh BN United. Betul sekali, dan Sam9 dipulangkan karena lobby, mereka nggak bisa berbuat banyak lagi ternyata. Dan kali ini 5 tim tersisa, Vampire hanya mengikat satu. Mereka sudah mulai terspot dan masih bisa mengamankan diri, masih bisa mengamankan posisinya kali ini karena dia punya satu angle, punya satu gundukan di bagian atap gentengnya supaya dia tercover dari tembakan tim Secret. Satu pemain dari MRPX sudah mulai ketahuan di bagian jendela. Di lock bisa-bisa sama seorang Helton, tapi Helton masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dan mereka masih butuh tempat yang lebih baik lagi untuk mengamankan posisinya di dalam circle. Tapi satu orang di bagian belakang tertangkap oleh Tony K, bahkan Tony K hampir mendapatkan yang kedua, Chan. Ini luar biasa banget, dia motongin pergerakan tim Secret. Tapi teman-teman semua lihat bagaimana secara kuantitas player masih paling banyak untuk Morp GPX. Berarti makin dekat junior dengan 2 juta rupiah dari Kodonki.
yang akan memberikan kalau Morph Chicken. Kita akan lihat apakah terjadi atau tidak. Yudo Lions masih di sana, BN United masih di sana, Team Secret pun demikian. Tapi Circle masih benar-benar menuju ke arah bagian dari Morph GPX. Akan ada pengamatan, akan ada defending terlebih dahulu. Kalau udah nekat dilakukan push, menurut gua Morph GPX juga masih diuntungkan karena mereka punya 2 kompon. Mereka punya player yang lebih banyak. Yap. Jadi mereka masih bisa melakukan defensif lebih kuat ketimbang push yang dilakukan oleh Yudo maupun BN United pasta. Tapi perentunya sebelum ada push-pushan ya, ini perentunya adalah dari stage ke-8 sih, Jan. Tetap ke arah Gatka atau bakal berpindah ke arah lain. Granat dari Porch hampir saja membuat Boboho tumbang, tapi untungnya Boboho merespon dengan cepat begitu melihat sebuah granat terlempar. Dia berpindah dan menghindari resiko untuk granat berikutnya. Yoru menjaga tim Secret supaya nggak bisa join ke arah party mereka. Tinggal 2 pemain lagi dari tim Secret yang ada di balik sebuah batu. Satunya di mana? Oh, satunya nge-split. Oh iya ya. Satunya nge-split dari tim Secret. Mereka tidak dalam satu area yang sama. Atau ternyata itu 3 numpuk, jadi kelihatannya 2. Iya, 3 numpuk. Oh, 3 numpuk berarti itu ya. ungu yang lain adalah Yudo dan circle-nya menuju ke Morph GPX. Ayo, ini adalah kesempatan, yuk ramaikan. Congratulations nggak sih buat Junior? Harusnya sih 4 player sih bisa sih. Gus, 2.000 tuh. Iya, lumayan tuh Gus, 2 juta dari Donkey. Dan Yurino, betul Dari sekali. Yurino Gus ya, dapat 2 juta loh Gus, prediksi Gus. Iya. Tapi gue yakin kalau emang ini MRPX Chicken dan Agus dapat 2 juta dari Donkey, dari Yurino, besok dia akan tidak memprediksi satu tim yang belum dia prediksi. Itu dia. Tapi yang jadi enak nih adalah netizen juga. Iya. Karena katanya kalau misalnya dia dapat 2 juta, 1 jutanya bakal jadi giveaway. Betul. Oke, kita Betul. lihat apakah akan terjadi demikian karena 4 player harusnya secara kontes mereka menang. Tim Secret bakalan diganggu oleh Tony K habis-habisan. Jadi tinggal mengamati BN dan juga Yudo Lions ke arah Morph GPX. Yes, ini Tony udah pasti bakal gangguin tim Secret ketika mereka mau bergerak. Karena yang gangguin tim Secret 2 nih. Morph ngelihat ke arah sana, Tony Kid juga ngelihat ke arah sana. Bahkan sebuah spray dari Yoru langsung dilontarkan begitu aja. 1 orang berhasil diamankan. Tinggal 1 lagi dan Elimnya ternyata 2 masuk menuju ke arah Vampire. MRPX hanya mendapatkan 1 tapi gak masalah. Dapat 2. Dapat 2 ternyata MRPX dan Tony K punya kesempatan buat bergerak. Ini orang apa orek? Ini orang apa jin ya, kita katakan para jinnya sepertinya berubah ke Tony K, tapi tertembak oleh BN karena memang gak mudah untuk masuk juga. Dan lihat, dia dari tadi udah memantapkan diri untuk masuk dalam zona. Ada sebuah cekungan, ada sebuah apa ya istilahnya gabah, bunduk, ya. apa itulah. Bukan gundukan ini. Apa ya namanya ya? Jerami ya. Yang digunakan dari tanda dari tadi masuk dalam zona Yudo Lions. Tadi memberikan knockdown ke arah satu player. Kelihatan. Tapi kelihatan dan rata juga. Membuat aduh tapi 2 knockdown. Dia dapat 1. Dapat 2. Loh kok bisa? BN malah mendapatkan kesempatan untuk mendobrak pertahanan dari tim MRPX. Maju ke depan gak dicek arah dalam tapi stepnya terdengar. Rocky meng-cancel revive dan Rocky tertangkap. Blunder terjadi di MRPX. Dia cancel revive-nya, dia bergerak dan informasi masuk menuju ke arah BN, Jan. Aduh, justru jadi 2 melawan 2 antara BN dan Morph GPX. Wah, ini kalau yang Chicken Vampire, iya. di luar nalar cuy. Aduh, kalau di luar nalar. Kalau di Chicken kesel banget sih. Tapi lihat Cleon udah mulai bergerak dengan S12 ke Basta. Apakah dari Morph, apakah dari BN atau justru Vampire yang dapat Chicken di game kali ini? Let's go. Possibility masih masuk untuk ke arah 3 tim ini. Kembali lagi Cleoda keluar dan bisa mendapatkan 1. Tony Kurniawan melihat pergerakan dari MRPX. BN bisa dipulangkan tapi MRPX hanya menyisakan 1. Battle tersisa 1 lawan 1 antara Yoru versus Tony K. Granat dilemparkan, 2 granat, 3 granat dilemparkan begitu aja menuju ke arah pemain dari tim MRPX. Dan kali ini mobil bakal diincar dan winner chicken dinner untuk MRPX. Let's go Morph GPX finally break the limit. Hampir memang tidak terjadi chicken, tapi akhirnya di game.